Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita panjatkan tentunya hanya kehadirat Allah yang senantiasa terus-menerus memberikan kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya. Nikmat berupa sehat jasmani, kesempatan, dan juga mudah-mudahan kita terus-menerus dikaruniakan oleh Allah berupa nikmat keimanan dan keislaman, sehingga dalam menjalankan aktivitas hidup kita menjadi betul-betul aktivitas yang bernilai ibadah semata. Salawat serta salam tercurah limpah kepada sang suri tauladan bagi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umat beliau, dan mudah-mudahan selaku penerus beliau sampai akhir zaman. Amin. Untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, sama-sama kita membaca ta'awuz dan basmalah. Mungkin langsung saja untuk kegiatan selanjutnya ke latihan tahsin. Mungkin mengawali perkenalan dulu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ya panggilannya Pak Jamal, tapi kita simak saja perkenalan dari diri. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak iklan. Ya, pertama-tama mohon izin, saya duduk di depan. Ajlisu amamakum walastu bi khairikum. Saya duduk di depan, akan tetapi bukan berarti saya yang paling baik ya di antara Bapak Ibu semua. Barangkali Bapak Ibu jauh lebih ikhlas barangkali ya, lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Jamal. Bisa diperhatikan di depan. Yang nama saya 12. 12. Belum juga apa-apa udah nanya. Ya, nama dulu ya. 12. Yang 1 Cung lah. 2 ganteng. Yang 2 Cung. 2 ganteng. Iya, yang 2 dosa. Dosa. Ya, nama saya yang atas. Jamal ya. Ya, nomor 2 onta. Onta. Jamal dikira Jamal. Ya, nama saya yang nomor 1 ya, Pak, Bu. Nama saya Jamal, kemudian ya kalau Jamil ganteng. Kalau Jamal apa? Kalau Jamal itu keindahan. Nama lengkap saya Jamaluddin, keindahan agama. Jadi mungkin Jamaluddin Udinnya enggak bisa. iya. Ya, takut ketahuan ini keluarga Udin. Udin sedunia. Teusung. Ya, mohon izin, nama saya Jamaluddin, artinya kurang lebih keindahan agama. Jadi orang tua saya mungkin inginnya saya itu memperlihatkan keindahan agama gitu ya. Jadi mohon doanya semoga teman-teman dengan melihat saya itu oh Islam teh gila gitu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini perkenalan, katanya CV harus ditampilkan. Cuma saya sensor. Jadi pakai bahasa Arab ya. Ya, mohon izin. Ya. Terutama status sih yang penting. Ya. Status. Ya, perkenalkan tadi nama sudah
tanggal lahir itu saya 7 Maret 98, masih muda, 22 tahun. Ya, Bapak Ibu mungkin udah punya punya buntut. Saya nikah juga belum. Mohon doanya aja. Ya, yang kedua tempat lahir ada di Bandung. Saya lahir di Bandung, asli Bandung, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Bandung, ngajar di Bandung. Cuma sekalinya keluar ke Mesir tahun lalu, tahun 2019, mohon maaf. Ke Mesir 2 bulan. Kemudian kewarganegaraan Indonesia, jadi asli orang Indonesia. Kemudian status ini, status ada nih lam atazawwaj, belum nikah. Kemudian basic pendidikan SD Ciarugelis, pasar Ciarugelis. Tapi bukan di pasarnya. Kemudian SMP 7, SMA 10. Kemudian setelah itu masuk ke Ma'had Al Imarot sama ke UPI Pareng. Lulus Ma'had Al Imarot tahun 2019. Kemudian berangkat ke Mesir 2 bulan. Pulang dari Mesir ke DT setahun. Baru lulus UPI bulan Oktober tahun kemarin. Dia masih seger. Corona ya? Iya. Ya, kuliah. Iya. Kuliah 4 tahun, wisuda di kasur. Ada lagi yang ditanyain, yang perlu saya perkenalkan? Agama Islam. Bisi ngajar tahun. Ada lagi? Cukup? Rumah Pak, rumah. Rumah di Cijotang Mandiri. Cijotang Mandiri teh ke Cigadung, bawah, ya? dari Barma Cikutrak ke kiri ke atas lagi. Ke sana lah ya pokoknya. Ada lagi mungkin? Keluarga, Pengalaman hidup apa bang? Pengalaman hidup pernah baong, cuma alhamdulillah dikasih hidayah. Jadi waktu SMA baru hijrah. Singkatnya gitu aja. Ada lagi mungkin? Udah? Aman? Udah? Udah. Ya, kita mulai dengan pertanyaan. Ya, saya senang nanya ya teman-teman. Saya panggil teman-teman aja biar sebaya. Iya. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ada yang mau jawab? Apakah guru itu harus punya motor NMAX atau rumah atau mobil Pajero gitu atau apa? Boleh? Bebas. Bapak guru dulu. Harus punya pulpen, ya bener. Yang lebih penting atau hadirin? Yang pertama prinsip. Prinsip. Enggak nusannya sih. Ada yang mau jawab? Ngulang begini nanti kelas diam begini juga apa gimana? Saya kira guru SDT rame gitu. Apa segitu? Oh iya Mas ya. Loading dulu ya, dipanasin dulu. Nggak ada, langsung aja berarti ya. Kita langsung. Guru saya sampaikan, guru itu harus punya 2 hal. 1, kompetensi yang baik. 2, penguasaan metode. Maksudnya apa? Kompetensi yang baik, misalkan Bapak Ibu mau ngajar biologi, ya Bapak Ibu harus ngerti biologi. Ya, harus berkompeten dengan tanda kutip di bidang biologi. Jangan sampai Bapak Ibu punten mau ngajar biologi, nggak tahu biologi itu apa. Ya, anak-anak kita mau belajar biologi ya. Iya, Bu. Biologi teh apa anak-anak? Ibu mah nggak tahu kan. Gimana tuh? Ya, termasuk juga tahsin, ya. Tahsin juga sama. Kemudian yang kedua adalah penguasaan metode. Kata guru saya, banyak orang yang dia punya kompetensi nih, ngerti tahsin teh apa, hukum nun mati dan tajwid teh apa, mim mati apa, segala macam ngerti lah pokoknya. Udah mutkin itu menguasai. Mutkin udah menguasai banget, cuma nggak menguasai metode gitu. Jadi pintar sendiri, ya. Nah, kemudian yang pengen saya tegasin sebelum masuk ke metode, mohon izin. Jadi Bapak Ibu guru, bukan kebanyakan ya, saya agak kaget juga gitu. Waktu saya berangkat ke Mesir, saya ketemu guru besar dari Universitas Negeri Islam, Negeri Malang, disingkat UM katanya, N-nya nggak tahu kemana. Gitu. Kata beliau sekitar berapa persen gitu ya, pengajar ini khususnya bahasa Arab ya, pengajar bahasa Arab itu tidak berkompeten di bidang bahasa Arab. Kenapa? Karena kuliah sekedar kuliah, belajar sekedar belajar, nggak mikirin ke kompetensinya gitu.
Jadi dengan tanda kutip punya gelar SPD misalkan ya, tapi SPD-nya itu bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana pembaca doa. Gitu. Baca doa mah adik saya juga bisa gitu ya. Tuh si Dede gak sok saya tulisin doa bisa baca gitu. Ya, ini mah saya kan sebenarnya basicnya bahasa Arab ya, jadi bakal banyak menyinggung ke bahasa Arab. Seperti itu, termasuk juga tahsin. Banyak guru udah masuk ke kelas ngajar tahsin, tah ieu teh A, ieu teh B, tapi sebetulnya dia nggak tahu nggak punya kompetensi, banyak yang kayak gitu. Jadi semangat ngajar we hantam gitu, tapi yang dia ajarkan Allahu a'lam gitu. Makanya saya titip Bapak Ibu guru, kalau bisa belajar tahsin jangan berhenti, khususnya talaki ke syekh, ke syekh sih, khususnya ke ustadz, ke orang yang lebih dianggap lebih berilmu gitu. Talaki ya khusus tahsin. Talaki itu apa? Jadi kita baca, didengerin sama gurunya, dibenerin, jadi fokus ke praktek. Karena hukum mempelajari ilmu tajwid, nah ini tahu nggak nih hukumnya apa? Wajib, makruh, haram. Ada yang tahu? Coba acungkan tangan lah. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori, teh nun mati ketemu apa ba misalkan iklab, itu hukumnya apa? Cung, halo. Halo. Ningali naon? Halo. Ada yang tahu nggak? Kalau teorinya mah kayaknya sunnah ya. Sunnah. Kalau membacanya tuh, jadi maksudnya gini, walaupun nggak tahu teori gitu, bahwa ini nun mati ngadepin ini namanya ini, tapi dia dalam membacanya benar bisa nggak kayak gitu? Karena kan kalau zaman Rasulullah juga kan nggak pakai teori. Gitu. Iya. Ada jadi pendapat langsung, gitu. Ada pendapat lain. Jadi tetap dikasih contoh, tapi nggak pakai teori ilmunya gini. Nah iya. Tapi yang nggak tahu itu mah pendapat saya. Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Ada yang mau menambahkan barangkali atau mengoreksi? Ada yang lain? Masih loading. Ya udah, kalau masih loading. Saya langsung. Ini pemalu. Saya mau ngadepin yang dalam. Oh, saya malah. Waduh. Ya, saya luruskan. Saya sampaikan aja ya. Jadi di dalam kitab-kitab ulama, khususnya yang saya baca ya, hukum mempelajari tajwid secara teori gitu ya, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi di sekolah ini yang belajar Pak Helmi aja udah cukup, yang lain gugur kewajibannya. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Pertanyaannya, gimana caranya baca Al-Quran dengan bertajwid tanpa mempelajari ilmu tajwid tanpa teori? Nggak bisa, nggak benar bacanya. Ada pendapat lain? Sedikit lagi. Setik wae. Tebak syukur ya mah. Ada lagi? Masih loading. Sambil ngopi kira nggak apa-apa, nggak apa-apa santai. Nah iya, itu talaki. Jadi pakai metode talaki. Jadi ke gurunya langsung ngaji aja, buka Quran langsung, baca ayat 1, baca, dibenerin langsung kayak gitu. Dan yang namanya talaki, sepaham saya itu nggak boleh berhenti sampai kita wafat, setahu saya. Sampai sini ada yang tanya dulu? Punten ya, terkait kompetensi, saya pernah ngobrol sama tukang cukur di Geger Kalong, kalau nggak salah, iya Geger Kalong. Ngobrol gitu ya, sok kenal, sok deket. lagi KSD lagi dicakur gitu, tos lami, iya, ngerti Sunda? Ngerti Sunda kan? Iya. Ngurus gimana? Ada yang nggak ngerti? Kalau ada yang nggak ngerti, saya Indonesia. Ada. Ya di Indonesia aja tuh ya. Jadi saya pernah nanya gini, udah berapa lama nyukur gitu? Maksudnya berprofesi sebagai pencukur itu udah berapa tahun segala macam. Ini ada sekolahnya nggak? Oh ada, katanya di Garut segala macam. Sampai pada poin gini, beliau tiba-tiba bilang, sekarang mah cenah tukang cukur juga harus punya sertifikat mau daftar teh tukang cukur. Komo guru tahsin gitu, harusnya guru tahsin teh punya sertifikat nih, saya udah ikut pelatihan gitu. Harusnya gitu, idealnya begitu. Kemudian yang metode ini jujur saya sudah survei gitu ya, sudah searching kemana-mana gitu ya.
sampai nemu metode dari Malaysia, itu metode Haroki sebetulnya. Haroki. Dari segi bahasa itu dari harokah itu gerakan gitu ya. Harokah. Kemudian dibikin metode Haroki. Jadi ngejarnya tuh ke gerakan aja gitu. Misalkan matobi misalnya gitu, bismillah gitu, jadi matobi itu gitu gituan gitu. Saya juga ngikutinnya pusing gitu. Jadi tapi kesimpulan saya dari semua metode yang saya lihat, yang saya pelajari, namanya metode itu semuanya bagus ya, pasti sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu. Bapak Ibu mau pilih mana aja bebas, boleh, karena yang namanya metode tidak akan disebut metode sampai melalui proses try and error gitu. Pasti dicoba dulu, oh iya mah iya, nah siswana jadi bosen, direvisi lagi terus saja kayak gitu sampai lahir namanya metode. Gak mungkin iseng-iseng gitu, yuk kita bikin metode namanya metode Jamal gitu, tapi bukan ontak Jamalnya gitu, nggak bisa gitu ya, harus melalui banyak proses. Makanya Bapak Ibu perlu mempelajari metode itu dari orangnya langsung ya. Misalkan metode nih yang Bil Hikmah dari Bapak Wildan Yahya, kalau misalkan orangnya masih ada, kejar, datengin, Pak ini maksud Bapak bikin begini tuh apa, ini kenapa kertasnya begini, segala macam, tanyain aja. Kalau bisa ada pelatihan, ikut gitu. Supaya apa? Supaya ngeh gitu, maksudnya teh apa gitu. Kayak misalkan di sini ada bebek nih, maksudnya apa nih Pak gitu. Kan pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Makanya yang saya sampaikan sekarang adalah metode yang sudah saya ikut pelatihannya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan metode yang guru saya sampaikan katanya mending Umi atau Tilawati, saya belum pernah ke sana. Tapi metode yang saya pelajari ya. Insya Allah akan saya bahas metode yang saya pelajari di Mesir salah satunya. Gitu ya. Sampai sini jelas? Nah, ini ada kaidah dari pepatah Arab. Ya, ada guru bahasa Arab. Ya. Oh, saya. Ya saya yang ngacung. Si Ibu mah ngeh wae. Ya, nggak ada berarti guru khusus bahasa Arab, nggak ada. Belum ada. Atau nggak datang? Oh, nggak ada. Saya. Ya, perhatikan, al-madatu muhimmatun. Materi pembelajaran itu penting. Betul nggak? Ya betul lah tuh, Bapak Ibu mengajar nggak ada nggak ada materinya, mengajar apa? Ya. Akan tetapi ada yang lebih penting, walakin tariqata ahammu minal mada. Akan tetapi metode lebih penting daripada materi. Apa maksudnya? Ada yang mau berpendapat? Ya. Jadi teman-teman, di sini disebutkan bahwasanya yang namanya materi pembelajaran itu penting, akan tetapi metode lebih penting. Kenapa? Jadi ibarat gini, ada dua orang guru nih ya, dua orang guru, materinya sama, hukum nun mati dan tanwin misalkan ya. Yang satu dia searching misalkan di internet, kemudian dapat materinya nun mati dan tanwin, hukumnya apa aja gitu, di print. Kemudian ketika masuk kelas, anak-anak, baca, hafalkan. Ibu mau jajan bakso dulu misalnya. Nanti kalau ibu udah kenyang, ibu balik lagi, ibu tes. Gitu. Yang satu lagi, dia masuk kelas, dia jelasin satu-satu. Ya anak-anak, nun mati ketemu ba adalah iklab, dibacanya 3 ketukan. Mim ba dihim 3 ketukan ya. Ibu sekali, teman-teman sekali, 1, 2, 3, mimba kayak gitu. Kira-kira yang lebih enakan 1, 2? 2 jelas. Yang ke 1 mah hayang duitnya hungkul aja teh gitu ya. Ngabaso deh tengah jak gitu ya. Ya begitu. Jadi yang namanya materi pembelajaran itu penting, tapi metode lebih penting. Karena seperti itu ya. Jelas? Jelas? Banyak juga orang yang udah ngerti si materi nanti nun mati dan tanwin teh kumaha gitu ya, akan tetapi karena nggak punya metode teh nggak bisa ngajarnya kumahanya gitu, akhirnya ngomong we kaditu kadieu ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kesimpulannya apa? Metode teh penting. Nah yang kedua, ini dari pepatah yang sama juga, pepatah Arab, at-tariqatu muhimmatun. Yang namanya metode itu pentingnya tadi ya.
Walakinnal mudarrisa ahammu minat thariqah, akan tetapi guru lebih penting daripada metode. Siapa yang mau berpendapat? Cung, boleh? Boleh. Guru itu lebih pentingnya ilmunya Ilmunya. Berarti nyambung ke yang tadi, lebih penting metode. Apa ayo? Taluk. Taluk yang lain boleh. Sebelahnya Ibu. Sebelah kanan. Boleh? Ya. Ya, yang namanya metode penting, akan tetapi guru lebih penting daripada metode. Kalau nggak ada guru metode narik usaha. Ya. Ya gitu. Secara logika kamu bener gitu nya. Metode ada, ya materi ada, guru nggak ada, siapa yang ngajar gitu. Ya enggak. Betul. Cuma ada yang lebih tepat. Jadi begini, ya itu mah logika tuh nya, manyawe gitu, belajar nggak ada guru mah. Ada yang lebih tepat. Jadi begini Bapak Ibu. Gini ya. Jadi tadi saya sudah jelasin namanya metode itu pasti ada positif negatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, akan tetapi kalau misalkan gini ya, kita dengar oh metode Umi bagus nih buat ngajar tahsin tahfiz, metode tilawati bagus nih dan lain sebagainya. Itu kan sudah diakui gitu ya dengan tanda kutip. Nah, akan tetapi kita nggak bisa makainya. Percuma kan? Kayak yang tadi, yang metode Haroki tadi, yang gerakan tadi bagus mah bagus. Di Malaysia itu dia dapat penghargaan emas apa gitu, saya nggak tahu. Tapi saya nggak bisa makainya, percuma gitu. Jelas? Nah makanya yang saya jelaskan sekarang adalah metode yang saya insya Allah sudah kuasai. Kalau saya belum menguasai mah jatuhnya so tahu teh gini. Al mudarrisu muhim, yang namanya guru penting ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Walakinna ruhal mudarrisi ahamu minal mudarrisi nafsihi. Akan tetapi ruh atau jiwa dari si guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Mungkin gitu Ya. kan kalau guru mah secara fisiknya kalau itu lebih ke jiwanya, jadi lebih ke transfer, bukan sebatas ilmu tasnya, tapi transfer apa ya disebutnya teh, Jiwa. Mati ya. jadi lebih kembali ke siswa saya, oh ini ada tanggung jawab saya, anak didik saya, jadi ada perasaan tanggung jawab gitu dari diri, jadi lebih apa ya tadi sebenarnya teh? Lebih nggak Jadi tahu bukan Ibu. sebatas transfer ilmu, tadi ilmu mah bagus, tapi sayangnya misalnya guruna pinter, tapi ketika nggak ada ruhnya gitu, nggak ada niatan, saya pengen membisakan murid itu bisa cuman ya tuh bahasa Iya. Iya, saya emang sebetulnya mah. Cuma Ibu nggak ngasih titik. Jadi nggak dipotong ke saya. Ya, ada pendapat lain? Ada yang mau nambahin? Boleh? Bapak-bapak boleh? Taluk. Ya gitu ya, tadi kurang lebih sebetulnya sudah kejawab, sudah kegambar juga sama bapak-bapak ibu-ibu. Jadi yang namanya guru penting, jelas ya. Akan tetapi ruh guru itu jauh lebih penting. Maksudnya apa? Kalau guru saya to the point ngomong kayak gini, percuma ngajar kalau nggak punya ruh, kalau nggak punya ruhiyah. Apa ruhiyah teh? Nah nanti insya Allah dijelasin di slide selanjutnya. Sampai sini ada apa? Jelas? Ada yang masih bingung? Jelas ya, untuk ruhiyah nanti saya jelasin di slide selanjutnya. Pertanyaan lagi. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Belajar, ngajarnya, Selain itu, sebelum masuk kelas teh harus ngapain dulu? Pas di kelas ngapain dulu? Dan lain.
Apa? Berdoa. Berdoa ya benar. Pengalamannya sebutin mandi gitunya segala macam. Taluk. Iya, taluk. Ya, mempersiapkan, kejawab benar ya. Jadi sebelum masuk kelas perlu mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya persiapannya teh apa? Nah, persiapannya satu, mohon maaf ini saya searching di Google, nggak tahu foto siapa. Ya, persiapan menurut saya terbagi jadi dua, persiapan jasmani dan rohani. Ini yang nyambung sama yang tadi ya. Persiapan jasmani jelas tadi mandi dulu gitu ya, makan dulu, pakai baju dulu dan lain sebagainya. Punten ya. Jangan sampai kita masuk kelas ngajar itu punten pisan bau kelek. punten misalnya. Jangan tersinggung. Karena banyak juga punten ya. Jadi orangnya tuh berilmu ya, jenius, metodenya enakeun, ngomong teh ya ente segala macam gitu ya. Lancar gitu, kayak udah hafal pisan gitu ya, teksnya teh 1, 2, 3 teh. Akan tetapi punten bau kelek. Karena bau kelek murid teh aduh iya Pak, ya udah. Yang penting mah beres begitu. Jadi dengan tanda kutip nggak nyaman gitu. Gitu mah. Ya? Ai penyakit mah. Diminimalisir. Diminimalisir gitu ya. Ya usahakan kalau nasihat ibu saya gini, kamu tuh nggak boleh bau dan nggak boleh wangi. Ya, nggak boleh bau ya usahakan mandi. Ya bukan usahakan, harus mandi, deodoran segala macam. Dan nggak boleh wangi. Nah, nggak boleh wangi karena kadang menurut kita wangi, menurut orang lain enggak. Gitu ya. Terkait jasmani insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Nah, terkait rohani ini, rohani bagaimana mempersiapkannya? Guru saya sampaikan kalau misalkan kita ngajar jam 7. Nih, kita ngajar jam 7 katakan. Dari bangun tidur sampai jam 7 jangan maksiat. Ya, jangan maksiat. Misalkan bangun tidur nih jam berapa lah ya, katakan jam 3. Sampai jam 7 pagi itu sampai ngajar tuh jangan maksiat. Oh, berarti setelah itu mah boleh maksiat. Ya, bukan gitu juga, bukan. Maksud saya namanya jasmani itu ketika kita punya kebutuhan jasmani, misalkan lapar, haus, kita butuh makan, minum, beres, clear urusan. Kalau rohani itu diisinya pakai apa? Pakai amal soleh. Ya, makanya guru saya sampaikan seenggaknya kalaupun kita nggak nambah gitu, nggak nambah pahala, jangan nambah dosa lah gitu. Jadi udah jangan maksiat, bangun tidur sampai jam 7 minimal tong maksiat gitu. Kalau guru saya waktu itu saya pernah pembinaan jam 1 hari Sabtu ya. Saya datang, guru saya udah datang tuh. Di pojokan dia ngapain? Punten ya. Bukan main game, bukan buka WA dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia ngaji, baca Al-Qur'an. Ya, ngaji aja kayak gitu. Kalau nggak ngaji dia ngapalin hadis biasanya. Kalau nggak ngapalin hadis, belajar bahasa Arab terus aja. Nggak pernah saya lihat guru saya lagi main game misalkan. Dan Bapak Ibu punten jangan sampai karena punya alasan saya kan harus membangun keakraban dengan siswa, dengan binaan saya, makanya saya main game, ngajak main game. Jangan. Menurut saya wibawa turun. Menurut saya ya. Nah, rohani itu bahasa Arabnya kurang lebih ruhiyah tadi ya. Makanya Ibu siapa tadi yang kerudung pink itu tepat ya, menurut saya sudah tepat. Jadi namanya guru itu harus memupuk ruhiyahnya. Jangan asal masuk kelas, jangan. Lebih bagus kalau Bapak Ibu itu punya amalan yang diistiqomahkan. Contoh tahajud misalkan. Tahajud menurut saya lebih mudah ketimbang duha. Karena duha kan waktu-waktu duha kadang kita lagi ngapain, lagi pelatihan kayak gini kan nggak sempet. Tahajud lah dikuatin gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika ngajar tuh maksimal. Enggak punten. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau misalkan kita ngomong udah panjang, anak-anak gak mau ngedengerin, terkadang masalahnya bukan di anaknya, di kitanya. Ruhiyahnya yang bermasalah. Kata guru saya, kalau kita jadi guru, jangan nyalahin murid. Kalau kita jadi murid, jangan nyalahin guru. Ngerti nggak maksudnya?
Kita sebagai guru nih, jangan nyalahin murid, bandel kamu segala macam, enggak. Barangkali kita yang bermasalah, maksiat wae gitu, atau barangkali dulu ketika kita belajar gitunya ngobrol wae gitu, malah lebih lincah dari murid kita gitu. Kemudian ketika kita jadi murid, ya jangan sampai nyalahin guru. Oh, itu saya nggak lulus kuliah teh, udah guru nol segala macam, jangan. Jelas poin ini, slide ini jelas. Saya sebetulnya pengen menyampaikan kalau Bapak Ibu sudah ikut kajian At-Tibyan pasti nyambung. Tahu At-Tibyan? Kitab At-Tibyan? Belum tahu. Waduh. Bahaya ini, bahaya ya. Bahaya. Makanya saya harus jelasin ini. Jadi kitab At-Tibyan itu kitab yang dipakai di pesantren-pesantren tahfiz. Sebelum menghafal Al-Qur'an, ngaji dulu kitab At-Tibyan gitu. Jadi At-Tibyan itu ngebahas tentang apa? Tentang fi adabi hamalatil Quran, tentang adab-adab penghafal Al-Qur'an. Terkadang nggak ngaji ini dulu, ya langsung ngapalkeun gitu. Pada akhirnya apa? Hafal 30 juz. Ya nggak sopan. Punten, kadang juga ada yang kancing coplok dan lain sebagainya. Nah, kita kan nggak mau ya binaan kita kayak gitu. Target dari Pak Helmi kemarin 5 juz kalau nggak salah ya. 5 juz sih dapat, tapi gening ngomong kasar we, itu kan PR juga. Ya. Nah, 10 poin yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Jadi di dalam kitab At-Tibyan tuh banyak banget ya. Cuma saya ambil 10 poin saja. Ya, ada banyak babnya banyak gitu. Nah, ini saya cuma ngambil 10. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru wayahna harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ikhlasnya apa? Halo. Halo. Yang belum ditanya siapa? Kang siapa? Bapak siapa? Ya, boleh. Ikhlas teh apa, Cik? Ikhlas teh. Pak Ade. Oh ya, Pak Ade. Silakan. Kalau ikhlas berarti ridho Ridho dengan berarti ini mah takdir. Ini mah ketika ngajar kan kita mau ngajar ya, kita menerima takdir kita sebagai guru. Tang ngapain kita nih, ikhlasnya teh gimana gitu. Ketika ngajar teh ikhlas teh kumaha gitu. Menjalankan apa? Motor. Mengajarnya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Ada lagi mungkin? Udah. Ya, oke. Ini kadang kayak tadi ya, poin yang tadi tentang saya melakukan sesuatu karena Allah teh gini. Saya mau tanya deh ke Pak Helmi deh. Pak, kalau Bapak makan karena Allah tuh gimana, Pak? Saya misalkan nih makan ini apa nih? Ya kerupuk misalnya, nggak makan kerupuk karena Allah tuh kumaha? Hubungan kerupuk dengan Allah apa? Jelasin coba. Saya soalnya ngahulang gitunya, kumahanya cara makan karena Allah tanya. Bingung. Saya mah makan karena lapar we gitu. Ya, makanya saya tanya, gimana caranya makan karena Allah gitu. Baca doa. Itu mah berarti adabnya. Ya, niatnya ini mah niat saya. Ya Allah, saya niat apa makan karena Allah gitu. Kumaha tuh? Enggak. Ya, kumaha. Saya ini ngahulang sebenarnya kumahanya gitu. Halo. Aduh, ini mungkin karena Allah ya. Jadi kita itu menyadari bahwa Allah sudah memberikan pada diri kita hikmat. Nikmat kayak tubuh kita kan harus dijaga kan. Itu berarti kita makan itu niatnya untuk menjaga kembalian Allah. Mungkin seperti itu. Berarti masuknya ke syukur ya tama. Ikhlas kumaha. Iya boleh. Karena Allah. Makan karena Allah itu kan tidak boleh menzalimi diri sendiri. Salah satunya fisik. Berarti saya makan karena Allah itu saya ingin bersyukur bukan ya? Iya, sambung dulu. Tidak ingin menzalimi diri. Allah alamnya saya ingin ngulang itu mah. Ada lagi yang mau berpendapat? Udah mulai anget ini. Makan tanpa
Kan kalau ini mah tidak mengharapkan balasan apapun lah. Saya makan balasannya apa coba? Kan emang nggak ada balasan, kenyang. Kalau perbuatan karena Allah itu niatnya atas perintah Allah, jadi kita lakukan niatnya karena Allah, kemudian caranya juga sesuai dengan ketentuan Allah, dan akhirnya juga itu Allah yang apa ya, ya kak istilahnya teh antara niat, cara dan tujuan itu nyambung itu sesuai dengan aturan Allah. Jadi kayak makan nih, kalau kata Allah makan tuh harus gimana? Nah, itu berarti kita makanya kita doakan, kita ingat bahwa itu adalah rezeki dari Allah gitu lah. Maksudnya kalau kita makan, kita nikmati, kemudian kita nanti sehat. Sehat kita itu dipakai untuk melakukan kegiatan yang diridhai oleh Allah. Jadi sebetulnya kalau yang disebut dengan niat karena Allah itu kan semua aktivitas ya harusnya mah tidak hanya makan. Jadi prinsip nama gitu. Iya, mantap. Ya itu saya suka. Karena saya juga ngulang. Alhamdulillah mantap, mumtaz. Itu juga yang jawaban guru saya. Jadi kalau misalkan kita nih mau makan nih, makan kerupuk ini nih ya misalkan. Gimana caranya biar karena Allah? Udah kalau langsung mah bingung. Saya makan karena Allah Subhanahu wa taala. Mah. Saya mah lapar gitunya, gitu karena lapar gitu. Cuma caranya begini, saya makan ini niatnya alasannya karena apa? Karena biar dapat energi. Kenapa tubuh harus berenergi? Supaya ketika beramal itu maksimal. Ya, kita beramal untuk apa ya? Untuk mencapai ridho Allah gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh tanya dulu ini ujungnya tuh niat yang terakhir, pertanyaan terakhirnya tuh karena Allah atau bukan. Kalau bukan ya nggak jadi. Kalau udah kejawab karena Allah, berarti itu udah ikhlas. Itu versi yang saya pahami. Jelas ya? Saya kutip satu kalimat dari kitab itu. Jadi yang namanya ikhlas adalah tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan amalan ya dari pengamatan manusia. Memurnikan amalan dari pengamatan manusia. Ya, kalau bahasa Aagim kayak gini. Jadi mau ada yang lihat atau nggak ada yang lihatnya sama, weh gitu. Karena amalan kita sudah murni. Ya. Memurnikan amalan dari pengamatan manusia. Ya. Saya kasih contoh yang simpel. Misalkan Bapak Ibu mau ke masjid atau ke sekolah lah katakan. Kemudian nemu sampah di jalan. Ya. Nemu sampah di jalan. Bapak Ibu teh mau mungut nih. Mau mungut sampah itu. Nah, tiba-tiba ada yang lihat misalkan, jangan, nggak jadi, di Syria segala macam, tinggalin aja. Apakah itu ikhlas? Bukan, ya, bukan, ya. Yang namanya ikhlas itu memurnikan amalan dari penglihatan manusia. Mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, beramal tetap. Jangan sampai punten ketika ada yang lihat jadi semangat gitu. Oh, ada bapak atau ibu kepala sekolah semangat segala macam, udah pengen naik pangkatnya misalkan. Tapi pas nggak ada, malas-malasan, jangan. Jelas ya terkait ikhlas. Nah, ketika ngajar itu wayahna harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke poin kedua. Tidak berniat untuk tawasul. Ada yang tahu tawasul apa? Ibu yang kerudung ungu belum. Tawasul teh apa? Astagfirullah, punten. punten. Oh, sayanya nggak fokus, jadi Bapak Ibu nggak fokus makanya. Ini Bu Emma. Oh iya. Harusnya pakai ini ya, nempel. Iya. Kemudian pas ngapalin langsung banyak. Apa tawasul teh? Tawasul. Belum tahu. Bu Emma teh Bu Emma kalau dipanggil emak jadi emak gitu. Emak Emma. Nggak tahu. Ya, langsung saja. Tawasul itu jadi beramal tapi dengan tanda kutip mengharapkan balasan dari Allah yang zohir gitu. Misalkan kayak
kayak gini. Ya kita sodako saya pernah waktu itu di DT itu saya masuk ke bis, kata si pembimbingnya kayak gini, ya teman-teman kita sodako ya, semoga dengan sodako ini kita bisa selamat sampai tujuan. Jadi kita sodako niatnya itu untuk selamat sampai tujuan. Jelas tentang tawasul? Tawasul itu bentuknya beda-beda. Bisa juga kita misalkan nitip ke ustadz atau ke syekh gitu ya, set minta pengdoain, nah itu juga tawasul juga. Ada juga tawasul dengan amal soleh misalkan ya. Saya waktu itu saudara saya itu udah kuliah di Madinah, saya bilang aduh kabita mas gitu, pengen ke sana ya, bertawasul lah dengan amal soleh. Saya bingung, emang tawasul boleh? Saya tanya gitu. Ternyata kata guru saya, maksudnya itu kamu sing semangat beramal soleh, niatkan dengan amal soleh itu tuh kamu bisa berangkat ke Madinah, katanya kayak gitu. Hukumnya apa? Boleh? Boleh, tapi untuk mengajar saya sarankan tidak ya, untuk mengajar. Contoh, punten ya, punten. Udah pada nikah semua belum? Udah. Yang belum nikah cung? Hari ini. Yang belum nikah cung? Ya, saya ngacung ya. ya bertiga ya, punten ya. Jangan sampai ketika ngajar niatnya pengen nikah, ya Allah saya ngajar kelas 6 SD pengen nikah sama si Anu ya, jangan. Soalnya saya mikirnya tawasul itu memang boleh ya, dari segi saya di kitab-kitab tauhid saya baca memang boleh. Akan tetapi kesannya tuh agak gimana gitu. Punten misalkan ngarep ke Pak ngarep, kayak kalau ngarep ke Allah nggak apa-apa justru. Kan itu ngarep ke Allah langsung kan. Kalau ke manusia nggak boleh. Nah, misalkan Pak Helmi butuh yang ngecat pagar di rumah hari ini. Terus saya bilang, Pak, katanya butuh yang tukang ngecat ya. Saya bantulah, insya Allah bisa. Tapi Bapak bersihin WC saya ya, kan asa kumahanya gitu, asa gimana gitu. Nah makanya kalau misalkan lebih kerasa enak itu ketika saya bilang gini, Pak Helmi, insya Allah saya bantu ngecat. Oh ya mangga Pak Jamal, ditunggu jam sekian misalkan. Berapa? Oh nggak usah itu kan lebih enak kayak aduh bager-bager ini budak gitu jelas. Untuk ngajar khususkan untuk ngajar, jangan sampai niatkan kayak gitu. Nggak usah mengajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Nomor 2 tadi di poin nomor 2 itu di bagian bawahnya ada tambahan lain. Jangan tamak terhadap kemurahan. Ini bukan nomor 3, ini masih nomor 2, poin nomor 2 ya. Jadi di buku itu tuh ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, di tiap babnya itu banyak banget poinnya. Ya. Saya masukin poin-poin yang menurut saya benar-benar penting. Nah, di poin nomor 2 ada ini. Jangan tamak terhadap kemurahan hati dari murid atau dari orang tua murid atau siapapun yang bersangkutan dengan pendidikan. Gitu ya. Entah berupa harta atau bantuan walau sedikit. Contohnya apa? Contohnya gini, punten. Saya ngajar tuh di Bandung Arabic Center di pusat bahasa Arab. Di sana ada salah satu peserta yang bilang yang sering ngasih ke saya. Saya bilang mohon doanya bapak-bapak ibu-ibu, saya mau ujian sidang skripsi waktu itu. Tiba-tiba diajak tuh, Sat jangan pulang dulu Sat, karena itu udah dipesenin pecel lele. Allah gitu kayak gitu ya. Kalau menerima nggak masalah ya, kita menghargai gitu ya. Karena kan orang tua tuh menitipkan anak untuk kita didik. Setelah kita didik karena melihat, anak saya masya Allah nih udah mau ngaji segala macam, udah jadi bager lah segala macam. Orang tua pengen dengan tanda kutip berterima kasih. Akhirnya diajak makan segala macam. Itu nggak masalah. Yang penting jangan tamak. Ya, jangan tamak. Misalkan udah dikasih pecel lele, Pak Jamal mau nambah? Oh boleh. Mau bekal juga boleh. Jangan, hati-hati. Ya, walaupun sedikit. Termasuk di sini bukan hanya harta tapi juga bantuan. Misalkan ada kiai merasa karena mungkin butuh bantuan, jangan cikopi terus saja tiap ini minta bantuan. Itu hati-hati, jangan sampai tamak ya. Setahu saya Rasulullah SAW walaupun punya pembantu, beliau itu ngerjain pekerjaan rumah itu ya sendiri gitu. Palingnya sesuatu yang dengan tanda kutip dia nggak bisa gitu. Atau misalkan kalau guru misalkan kayak pemateri lah katakan gitu ya, bawa tas berat segala macam kan kadang sama si panitia dibawain sini, set saya bantuin. Jangan,
Karena di dalam hadis waktu itu pernah di masa lalu gitu ya, Rasulullah SAW itu sama Abu Hurairah itu mereka jalan bareng ke pasar. Rasulullah beli sirwal, beli celana sama Abu Hurairah mau diambil. Mau ngapain kamu? Saya mau membawakan celana ini untukmu ya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sahibus syai' ahaqqu bihimlihi. Pemilik barang itu lebih berhak untuk membawa barangnya sendiri. Rasulullah bilang kayak gitu. Kecuali illa an yakuna dhaifan, kecuali kalau misalkan aki-aki misalkan udah nggak kuatnya berat baru minta tolong. Jelas? Jadi jangan keenakan ke siswa teh da budak leutik, bae da budak leutik. Numpang bawakeun tah bawa. Kecuali riweuh gitu, misalkan tangan udah riweuh nih piring 2 3 segala macam. Jadi tolong gitu. Itu enggak masalah. Ya, intinya poinnya jangan tamak. Jelas?